Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini atas nama Labaco Pangkep Kepulauan, ya, Sulawesi Selatan. Jadi pertanyaan saudara kita ini karena dia meminta mohon guru diberikan penjelasannya, solusinya. Karena saudara kita ini alhamdulillah, karena habis saya pandu sudah berapa kali dia masuk pengecetan, alhamdulillah sudah kelihatan juga burunya. Begitupun juga mengenai adanya sarang di dalam ruangan RBW, alhamdulillah sudah nampak sudah mulai maksimal. Jadi lanjut dari itu saudaraku, pertanyaan saudara kita ini dia menanyakan burung kelelawar, ya. Burung kelelawar kan ada dua, ya. Ada burung kelelawar yang besar, ada burung kelelawar yang kecil. Yang dipertanyakan saudara kita ini burung kelelawar yang kecil masuk di dalam gedung rumahan, baik rumahan kayu, begitupun juga tentang rumahan gedung permanen batu. Sedangkan saudara kita ini ada beberapa memang gedung yang sudah dimasuki burung kelelawar yang kecil. Dan di situ saudara dia menanyakan apakah itu burung kelelawar makan walet, begitupun juga telur dan sarang. Ya, itu. Ini solusinya saudaraku ya. Jadi silakan simak videonya saudaraku ya. Silakan simak videonya. Mudah-mudahan saudara itu bisa paham. Karena ada pernah saudara kita itu dia ngupload di YouTube, ada juga di TikTok saya lihat, ya. Di situ ada kelelawar terbang menghampiri itu burung walet di dalam gedung. Itu walet saudaraku, sebenarnya kelelawar itu dia tidak memangsa walet. Nah, bisa jadi ada makanan di situ dekatnya semacam kayak serangga-serangga yang kecil itu kan biasa dia makan juga itu burung kelelawar. Sama walet ya, sama walet. Walet biasa juga itu dia memakan semacam kayak terbang-terbang yang kayak kunang-kunang ya. Nah, itu yang biasa kalau umpamanya ada makanan yang sudah terlalu masak atau bahasanya sudah busuk, biasa itu makanan itu walet di makanannya. Kalau kelelawar kecil saudaraku itu ada beberapa makanannya. Semacam kayak jambu batu yang sudah masak, pepaya, ya, mangga. Begitupun juga jambu yang warna yang putih, ya. Itu makanan kelelawar juga dia makan. Itu. Karena saya punya gedung saudaraku di tiang tinggi itu, di luar itu ada kurang lebih 50 burung kelelawar. Kurang lebih 50 burung kelelawar di situ bersarang. Sudah seringkali saya lepaskan di situ, saya bersihkan itu bagian, kan itu saya punya gedung saudaraku ada tiangnya itu naik. Di situ bersarang kelelawar yang pas di ujung itu. Kan ada saya punya gedung itu saya upload ya, tetapi itu hanya kelihatan dari sampingnya. Kalau saya live streaming saya upload di video reguler atau video short itu hanya samping. Tetapi di depan itu saudaraku itu ada kelihatan di situ gambarnya itu yang tukmail ya. Tukmailnya itu ada, itu di depan saudaraku itu ada 50 kelelawar di situ. Tetapi alhamdulillah dia tidak masuk di dalam gedung saya, hanya di bagian luar. Biasa saya dapat anaknya di situ saudaraku jatuh. Itu kelelawar kurang lebih dengan walet, hanya kelelawar itu dia punya sayap itu kayak kayak ada tulangnya itu. Tajam. Begitupun juga dia punya gigi, yaitu dia punya gigi itu kan dia kan pemakan makan buah-buahan. Itu ada taringnya. Tetapi burung kelelawar saudaraku ya, dia tidak memangsa walet, dia tidak makan walet. Begitupun juga telur walet. Hanya biasa dia makan itu yang saya jelaskan tadi, mengenai adanya buah-buahan yang sudah masak. Itu yang serangga-serangga kecil biasa kan banyak, biasa dia makan kecoa biasa kalau dia dapat. Hanya kalau terlalu banyak burung kelelawar di dalam gedung saudaraku itu menghambat juga walet ya. Karena ada saudara kita, saya sudah pandu juga ya, nggak usah saya sebutkan namanya saudaraku ya, jangan sampai saudara kita itu agak merasa nanti kalau saya sebutkan namanya. Dia punya gedung itu, dia dapatkan kelelawar di dalam kurang lebih berapa ya,
hampir 50. Kalau tidak salah itu 46 kah berapa? Yang jelasnya kurang lebih 40, kurang dan lebihnya 40 itu burung kelelawar. Maksud saya 50. Kurang lebih 50 itu kelelawar, sampai walet ini sulit beradaptasi. Karena walet juga kalau terlalu banyak kelelawar, baru hanya gedung itu standar ya. Standar gedung itu luas panjang lebarnya. Biasa kali ya, burung walet itu agak sulit masuk. Beda kalau di goa, ya goa itu kan luas. Di gua itu biasa bercampur burung kelelawar, begitupun juga burung walet. Nah, itu modelnya. Kalau walet bercampur burung kelelawar, biasa juga ada burung seriti. Nah itu. Jadi saudaraku ya, Labaco dari Pangkep Kepulauan Sulawesi Selatan ya. Alhamdulillah, itu saudaraku, itu solusi. Walet tidak memakan burung kelelawar. Saya ulangi ya, terbalik. Burung kelelawar tidak memakan walet. Dia tidak makan. Nah, kalau umpamanya kebetulan karena biasa diambil CCTV langsung itu kelelawar ke situ, langsung walet ini langsung terbang, itu bukan burung kelelawar yang dia makan, bukan burung walet yang dia makan. Bisa jadi ada serangga di dekatnya itu semacam kecoa, biasa dia makan itu burung kelelawar, bukan itu walet. Ya, karena hanya menghambat, ya menghalang itu kalau terlalu sudah banyak. Kalau hanya 1, 2 ya. Sisa saudara di situ jenius ya, profesional, gimana cara supaya saudara bisa menangkap itu, gimana cara supaya saudara bisa tangkap itu burung kelelawar kalau hanya umpamanya dibawa dari 5 ya. Maksudnya dibawa dari 5 biji 5 ekor ya, bukan buah-buahan ya, ekor bukan sarang. Burung 5 ekor burung ya, usahakan gimana cara supaya saudara itu bisa menangkap itu. Istilahnya kata kasarnya ya, gimana caranya? Kalau saya membahas membunuh kan kasar. Jadi gimana caranya lah saudara di situ ya. Jenuslah saudaraku mengenai adanya burung itu, karena menghalang juga kalau terlalu banyak. Tetapi kalau hanya 1, 2, itu termasuk juga. Tetapi kalau perlu saudaraku nggak usahakan dibasmi ya. Nah, jadi itu saudaraku yang burung kelelawar itu di dalam ruangan RBW termasuk hama ya, hama sama burung hantu, istilahnya hama predator. Ya, bisa menghambat, bisa menghalangi walet juga, terganggu. Karena itu kelelawar itu dia bermanuver juga itu kalau di dalam bermanuver. Nah, itu. Tetapi di rumah saudaraku itu, di tiang saya punya gedung itu, kan itu tiangnya kan tinggi ya, karena itu tiangnya saya punya gedung itu langsung dari lantai pertama dia lewati langsung naik, menjulang naik ke lantai yang kedua. Ketinggian itu kurang lebih saudaraku 9 meter itu tiang. Saya punya tiang itu gedung itu, yang di ujungnya itu kan ada kayak apa ya, di model itu kayak profil ya. Kalau tiang ini kan di sela-selanya dia keliling itu tiangnya itu dia bersarang. Dan biasa ada anaknya saya dapat di bawah. Itu pernah saya saudara itu semprot itu waktu itu kan kelelawar itu kalau siang itu kan nanti dia beraktivitas, ya nanti dia beraksi kalau malam hari, sama dengan burung hantu ya. Kelelawar kecil maupun burung kelelawar yang besar semua beraktivitas di malam hari. Beda dengan burung yang lain ya. Itu. Jadi terus saudaraku, optimalkan saja di dalam gedung rumah gedung saudaraku ya, terutama itu kelembapannya, perbaiki ya, optimalkan semua, idealkan semua, baik kelembapan mengenai dari air, begitupun juga suhu udara dari angin masuk di dalam gedung. Usahakan digelapkan. Itu. Terus saudara itu pahami semua itu supaya di dalam gedung saudara itu aman dan terkendali semua. Usahakan di ideal saudaraku ya. Jangan selalu diganggu juga. Kan itu pesan saya selalu. Ya, kan saya sudah sering bahas mengenai adanya apa ya? Itu di dalam ruangan RBW. Sisa saudaraku itu jenius lah ya, pahami di dalam gedung. Begitupun juga predator. Kemarin kan ada juga saudara kita itu. Ada saudara kita itu saya sudah kupas itu ya, mengenai adanya toke dan ular. Dia dapat juga itu.
Jadi ada beberapa gedung saudaraku itu ada yang dia dapat juga burung hantu, ada tikus, ada beberapa gedung itu ada juga tikusnya, ada burung hantunya, burung hantu, ada kelelawar. Nah itu ada juga madu. Ada beberapa gedung saudara kita itu semua sudah diperlihatkan saya. Nah itu, jadi alhamdulillah saudara sudah mengambil tindakan. Nah sisa ini lagi saudara kita ini ada pertanyaan tadi, tolong diberikan pencerahannya guru dan solusi. Ya maksudnya dijelaskan secara mendetail ya, secara merinci, transparan, dan solusinya apa. Nah, itu solusinya tadi. Sisa saudara gimana cara supaya saudara bisa menangkap itu atau membasmi itu predator, yaitu burung kelelawar yang kecil. Nah, kalau mengenai adanya dimakan saudaraku, tidak dimakan. Hanya mengganggu. Nah, mengganggu kalau terlalu banyak juga di dalam itu, sulit itu wali beradaptasi. Sama dengan seriti, burung seriti juga gitu, satu sama dengan kelelawar sama. Ya, seriti itu biasa bercampur dengan burung walet. Hanya seriti itu sarangnya itu rumput. Namun ada air liur tetapi hanya sedikit loh. Nah itu. Jadi saudaraku perlu paham, alhamdulillah saya sudah berikan pencerahan ini mengenai pertanyaan saudara kita, kelelawar yang kecil ya, yang sering masuk di dalam gedung. Karena itu merata saudaraku itu, karena ada beberapa yang mengganggu di dalam itu yang saya jelaskan tadi. Nah, itu burung hantu yang lebih parah lagi ya, tikus, ular, tokek ya. Nah, begitupun juga semacam apa ya ini. Yang jelasnya itu semua kecoak. Nah, maksud saya kecoak itu semua menghambat populasi, begitupun juga telur dan sarang. Jadi saudaraku sisa di situ gimana cara supaya bisa mengoptimalkan semua. Jadi bagaimana, inilah bacok ya, sudah jelas apa yang saya katakan ya, saya sudah jelaskan, begitupun juga solusi ya. Nah, saudaraku di lapangan, nah, intinya itu singkat penjelasan ini, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, silakan saudara pikirkan. Hati-hati bahasa dari luar. Maksud saya hati-hati bahasa dari luar saudaraku, semacam ada masukan ya, perlu saudara saling dulu. Kalau umpamanya bingung ya, saudara tidak bisa pecahkan sampai saudara itu terbawa beban pikiran mengenai adanya di dalam gedung rumah waletnya, tolong solusi tulis di bawah kolom komentar, nanti saya akan berikan pencerahannya. Nah, sesuai apa yang ditanyakan nanti saya jawab sesuai dengan pertanyaan saudaraku. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada saya ulang ya, mohon maaf kalau ada yang sudah mengajukan pertanyaan belum saya sempat angkat, karena cukup saudara mengerti, karena bukan satu yang saya akan angkat, banyak saudaraku ya. Ya yang dulu yang itu saya angkat kalau sempat ya, begitupun juga sisa saya lihat dari kondisi dan keadaan waktu juga ya. Oh ini yang bisa saya angkat, karena ada beberapa pertanyaan saudaraku ini belum sempat saya angkat. Insya Allah kalau ada waktu luang saya akan bahas sesuai dengan pertanyaan saudara. Jadi terima kasih banyak saudaraku lah baca pertanyaannya. Kalau memang masih ada kurang tolong diinfokan ya. Begitupun juga saudara-saudara yang lain ya, khususnya bagi petani waling, strap peternak waling di lapangan. Mudah-mudahan semua sukses ya, semua sukses, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan apa yang diinginkan mudah-mudahan diwujudkan, yaitu adalah sarang walet, begitupun juga walet. Tidak mungkin banyak sarang saudaraku kalau waletnya kurang. Intinya itu ya, diutamakan itu waletnya dulu, koloni ya, baru kita berbahasa sarang. Yakin saja saudara, kalau sudah banyak walet tinggal di dalam, sudah berkeloni, insya Allah saudara akan melihat hasil, yaitu adalah sarang. Lambat laun nanti seiring waktu berjalan waktu ke depannya, insya Allah saudara akan merasakan. Yang penting kita itu sabar ya, bertawakal, berdoa ya, berusaha. Oke. Sekali lagi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah, terselip. Adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala isi. Begitu bumi, air, gunung, langit, dan segalanya isinya, yaitu apa? Seperti kita ini ya, burung walet. Nah itu. Oke.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu tanpa terkecuali.